Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga kita selalu dalam kesehatan dan rahmat sukacita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, bagaimana ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang penabur yang keluar rumah untuk menaburkan benihnya pada tempat-tempat sebagaimana dalam firman Tuhan, memberikan gambaran kepada pembaca, pendengar tentang bagaimana karakteristik manusia sebagai sebuah tanggapan terhadap sabda Tuhan. Di sini akan kita bahas bersama, ada 4 tipe karakter manusia. 1. Penabur benih di jalan. Jalan adalah sebuah sarana untuk mobilitas banyak orang, bahkan hewan atau binatang pun demikian. Akibatnya, benih-benih yang ditaburkan oleh seorang penabur mengalami nasib yang tidak baik. Artinya benih-benih yang ditaburkan akan diinjak-injak orang, bahkan dimakan oleh binatang-binatang yang melintasi jalan tersebut. Akibat lebih jauh, benih-benih tersebut rusak, bahkan hilang. Dan pada akhirnya penabur sama sekali tidak menuai hasil dari apa yang telah diupayakan. Semuanya menjadi sia-sia. Saudaraku seiman dalam Kristus, kisah ini bisa memberikan gambaran pada tipe manusia sebagai seorang penabur yang tidak memiliki masa depan. Karena dari awal salah memilih tempat, sehingga yang terjadi adalah hidup tanpa harapan. Pada kehidupan yang nyata, banyak orang tidak memiliki masa depan karena hidupnya dibelenggu oleh egoisme, sehingga membawa kesengsaraan hidupnya. Sebagai contoh, hidup orang yang terjebak pada narkoba. Dampak dari cara hidup semacam ini membawa kesengsaraan tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga berimbas pada keluarganya, bahkan pada tetangganya. Lebih jauh dari itu, berakibat fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah penabur di tanah yang bebatuan. Tipe penabur pada karakteristik ini sedikit lebih baik daripada penabur di benih di jalanan. Ini memilih sedikitan ada tanah di antara banyak bebatuan. Benih yang ditaburkan sempat tumbuh, namun tidak bertahan lama, bahkan sempat layu dan akhirnya mati. Manusia memang memiliki niat baik untuk bertumbuh. Namun pertumbuhannya bersifat sementara karena kemalasannya. Awalnya manusia ingin bertumbuh dan berkembang, akan tetapi pada akhirnya berhenti. Mengapa? Karena manusia punya semangat untuk memulai tapi tidak ada semangat untuk mengakhirinya.
karena motivasinya yang rendah dalam dirinya, sebab manusia itu malas. Dan yang ketiga adalah penabur menaburkan di semak duri. Tipe penabur pada karakteristik ini tampaknya lebih baik daripada kedua karakter sebelumnya, yaitu penabur pada tanah jalanan atau tanah tipis bebatuan. Penabur benih pada tanah semak duri dapat dipandang sebagai orang andalan. Akan tetapi yang bersangkutan menyerah pada keadaan saat godaan dan tantangan datang menghampirinya, karena hidupnya dililit semua oleh semak duri, dihancurkan oleh semak duri. Semak berduri adalah sebuah ancaman bagi kehidupannya, sehingga tidak optimal dalam menata masa depan dan hidupnya. Tampaknya semak berduri bisa mengalahkan semangat yang muncul dari dalam dirinya. Dan yang keempat adalah penabur di tanah yang subur. Penabur pada tanah yang subur adalah orang bijaksana dalam hidupnya. Manusia bisa memilih tempat yang ideal, yaitu tanah yang subur. Benih yang ditaburkan pada tempatnya yang pas akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda, bahkan gemilang. Allah sudah memberikan anugerah pada manusia dengan kemampuannya yang istimewa, yaitu akal budi dan hati nuraninya. Semoga dengan anugerah istimewa tersebut, manusia mampu menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya berdasarkan iman pada Yesus. Yesus sudah memberikan contoh pada manusia bahwa yang terpenting adalah penyelamatan dari Yesus bagi dunia ini. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui renungan ini kita diajak untuk merenungkan kondisi hati kita sendiri. Apakah kita seperti tanah di pinggir jalan, berbatu, penuh semak duri, atau tanah yang baik? Bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik, yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan menghasilkan buah yang berlimpah? Untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang lembut dan terbuka untuk menerima firman-Nya. Semoga kita dapat memelihara firman itu, membiarkannya berakar dalam hidup kita, dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi sesama. Demikianlah renungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, ajarilah kami untuk selalu membuka hati kami bagi firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami, menyimpan dan mempraktikkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan untuk bertahan dalam cobaan dan godaan dunia, agar kami dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.